Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang 1. Bencana alam di laut dan pesisir. 2. Mitigasi bencana di lingkungan pesisir. Pengertian bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis. Beberapa bencana alam yang akan saya jelaskan yaitu 1. Tsunami. Tsunami adalah fenomena gelombang raksasa yang melanda ke daratan. Fenomena ini dapat terjadi karena gempa bumi atau gangguan berskala besar di dasar laut, seperti longsoran bawah laut atau erosi letusan gunung api di bawah laut. Gelombang tsunami dapat merambat sangat cepat, mencapai kecepatan 950 km per jam, dan panjang gelombangnya mencapai 250 km. Kedua, gelombang badai. Gelombang badai adalah sebutan untuk fenomena gelombang laut yang terjadi karena tiupan angin badai dan ukurannya di atas ukuran gelombang normal yang melanda ke daratan. Di Indonesia, secara umum masyarakat menyebut fenomena gelombang ini dengan gelombang pasang. Ketiga, banjir. Banjir adalah fenomena alamiah yang umum terjadi di daerah pesisir dibandingkan dengan tsunami dan gelombang badai. Banjir tidak memberi kerusakan yang sedramatis kedua bencana tersebut. Dan jumlah korban jiwa yang dapat ditimbulkan oleh banjir juga sangat kecil. Keempat, erosi pantai. Erosi pantai adalah proses terkikisnya batuan penyusunan pantai dan tersangkut ke tempat lain oleh aktivitas gelombang dan arus laut. Erosi pantai terjadi sebagai akibat dari bergesernya perimbangan antara kekuatan-kekuatan asal darat dan laut yang berinteraksi di pantai, di mana kekuatan asal laut lebih kuat daripada kekuatan asal darat. 3. Sedimentasi. Proses sedimentasi terjadi di perairan daerah pesisir yang dapat suplai muatan sedimen yang tinggi dan memiliki kondisi lingkungan yang relatif terlindungi dari pukulan gelombang atau berenergi rendah dan dangkal. Secara fisik, di lapangan, keberadaan proses sedimentasi dapat dilihat dari adanya gosong pasir di perairan atau endapan lumpur yang meluas ke perairan dalam jangka panjang. Sedimentasi terlihat dari perubahan kedalaman perairan atau pertambahan daratan ke arah laut atau pergeseran garis pantai ke arah laut. Keenam, subsiden. Subsiden adalah fenomena tanah yang terjadi karena pemadatan alamiah atau beban di atasnya. Fenomena ini umum terjadi di daerah daratan pesisir yang terbentuk melalui proses sedimentasi, baik melalui proses fluviatil maupun marin. Mitigasi bencana di wilayah pesisir. Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang amat penting dalam penanggulangan bencana, karena kegiatan ini merupakan kegiatan sebelum terjadinya bencana yang dimaksud, untuk mengantisipasi agar dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi. Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Secara struktural yaitu dengan melakukan upaya teknisi baik secara alam maupun buatan, seperti pembuatan breakwater dan penanaman mangrove untuk mitigasi tsunami. Sedangkan non-struktural adalah upaya non-teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya. Sekian dari
pembahasan yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.